Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Fitriani dengan NPM 235009035. Pada kesempatan kali ini, saya selaku moderator akan memimpin presentasi ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah hadir tepat waktu pada presentasi di ruang virtual ini. Pada kesempatan kali ini, kelompok kami akan mempresentasikan dengan judul Analisis Konsep Dasar Tata Niaga Cabai Rawit di Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Di kelompok kami ini ada berenam orang, yaitu Nur Fitriani, Anissa, Deandra Usti Nabila, Ayu Sukma Melati, Teni Hartini Rainita, dan Rita Kumala. Langsung saja ya ke pembahasan. Untuk pemateri pertama yaitu oleh saya sendiri. Untuk latar belakangnya, menurut Daniel TK dan Akrab A 2023 menjelaskan bahwa cabai rawit merupakan salah satu komoditas hortikultura yang memiliki peran penting dalam rantai pangan masyarakat Indonesia. Nah, karena permintaannya tinggi dan digunakan hampir setiap hari. Namun, harga cabai rawit sering berfluktuasi akibat perubahan produksi musiman serta panjangnya rantai pemasaran yang melibatkan beberapa lembaga sehingga memengaruhi margin dan pendapatan petani. Hal ini menunjukkan bahwa kajian mengenai tata niaga cabai rawit sangat diperlukan untuk mengetahui efisiensi pemasaran serta tingkat penerimaan pelaku pasar terutama petani. Tujuan dari penelitian ini diantaranya adalah untuk menganalisis saluran dan pola tata niaga cabai rawit, menjelaskan fungsi pelaku dalam rantai tata niaga, menghitung margin dan efisiensi pemasaran cabai rawit, lalu mengidentifikasi posisi petani dalam distribusi harga, serta menjelaskan karakteristik komoditas sebagai dasar analisis tata niaga. Untuk lokasi penelitiannya itu dilakukan di Dusun Sukawening, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Dan untuk responden penelitiannya itu adalah seorang petani muda yang bernama Dudu Abdullah, berusia 22 tahun, yang bertempat tinggal di Dusun Sukawening, Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis. Oke, selanjutnya saya serahkan kepada teman-teman saya untuk membahas pematerinya selanjutnya. Perkenalkan kembali, nama saya Rita Kumala dengan NPM Ujung 060. Nah, cabai rawit adalah salah satu komoditas hortikultura yang sangat strategis di Indonesia. Masyarakat mengkonsumsinya hampir setiap hari sehingga permintaannya selalu tinggi. Ciri khas dari cabai rawit itu ada pada kandungan capsaicin yang memberikan rasa pedas dan justru itu yang membuat nilai ekonominya semakin besar, baik sebagai bahan besar maupun bahan olahan seperti sambal, bubuk cabai atau cabai keringnya. Namun, cabai rawit juga termasuk komoditas yang mudah rusak karena cepat layu dan mudah menyusut. Proses pemasaran harus berlangsung secara cepat dan efisien. Ketika rantai pemasaran terlalu panjang, harga di tingkat petani menjadi rendah, padahal harga konsumen bisa sangat tinggi. Inilah yang menyebabkan harga cabai sering dianggap sensitif dan mudah berfluktuasi. Next slide. Untuk selanjutnya yaitu analisis pendekatan fungsi-fungsi pemasaran. Dalam rantai tata niaga, setiap pelaku seperti petani, pengumpul, pedagang pasar hingga pengecer tidak hanya memindahkan barang tetapi menjalankan fungsi pemasaran tertentu. Pertama adalah fungsi pertukaran, yaitu kegiatan membeli dan menjual. Petani menjual cabai kepada pengumpul, pengumpul membeli dari petani, lalu menjual kembali kepada pedagang pasar. Dan proses ini berlanjut sampai ke pengecer. Yang kedua itu ada fungsi fisik, meliputi pengangkutan, penyimpanan, dan pengolahan. Karena cabai rawit itu cepat rusak, fungsi ini sangat krusial. Jika penanganannya buruk, kualitas turun dan bobot menyusut, sehingga mempengaruhi harga dan pendapatan pelaku pasar.
Untuk yang ketiga itu ada fungsi fasilitas. Ada standarisasi, grading, pembiayaan, penanggung resiko, riset pasar. Seperti informasi harga, misalnya pedagang pengumpul menghadapi resiko fluktuasi harga. Nah, pedagang besar ini menanggung resiko penyusutannya gitu. Lalu pengecer juga harus menyesuaikan kembali stok dengan permintaan harian dari konsumennya. Selanjutnya, analisis dilakukan menggunakan pendekatan saluran tata niaga, yaitu alur pergerakan cabai rawit dari petani hingga konsumen. Nah, pada penelitian atau analisis kali ini ditemukan 4 saluran tata niaga. Yang pertama ada saluran 0 tingkat, yaitu dari produsen langsung ke konsumen. Nah, ini yang paling singkat karena paling menguntungkan bagi petani dikarenakan tidak ada biaya perantara dan farmer share-nya juga sangat tinggi. Lalu yang kedua itu ada saluran satu tingkat dari produsen ke pengecer lalu ke konsumen. Saluran ini masih relatif efisien dikarenakan hanya melibatkan satu perantara, sehingga biaya pemasaran dan marginnya tidak terlalu besar. Lalu yang ketiga itu ada saluran dua tingkat dari produsen ke pengumpul, lalu ke pengecer, dan terakhir ke konsumen. Saluran ini lebih panjang dan biayanya itu semakin bertambah. Farmer share-nya juga mulai menurun. Yang terakhir ada saluran tiga tingkat dari produsen ke pengumpul, lalu ke pedagang besar, lalu ke pengecer, dan terakhir ke konsumen. Nah, ini adalah saluran terpanjang, marginnya juga melebar dan harga yang diterima petani itu semakin kecil. Perkenalkan kembali, nama saya Teni Hartini Renita dengan ujung NPM 040. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pendekatan pasar, supply, dan demand atau permintaan dan penawaran. Untuk permintaan cabai ini sangat mempengaruhi harga. Ketika permintaan meningkat, misalnya pada hari raya, stok akan cepat habis sehingga harga naik dan arus tata niaga berjalan lebih cepat. Namun saat permintaan menurun, harga jauh distribusi menjadi lambat. Hal ini sesuai dengan temuan Pipi Amanda pada tahun 2020 yang menyatakan bahwa perubahan permintaan konsumen menyebabkan harga cabai berfluktuasi. Kemudian, penawaran. Penawaran atau ketersediaan pasokan juga menjadi faktor utama saat panen raya. Pasokan melimpah sehingga harga turun dan tata niaga lebih lancar. Sebaliknya, pada musim hujan atau serangan hama, produksi akan menurun, cabai menjadi langka, harga menjadi naik, dan pedagang akan kesulitan mendapatkan stok. Jurnal yang sama juga menjelaskan bahwa ketersediaan pasokan sangat menentukan tinggi rendahnya harga cabai rawit. Next slide. Untuk identifikasi struktur pasar berdasarkan hasil analisis tata niaga cabai rawit di Desa Tanjung Sari, struktur pasar yang terbentuk adalah struktur pasar oligopoli. Hal ini terlihat dari keberadaan beberapa pelaku utama dalam rantai pemasaran, yaitu petani, pedagang, pengumpul, pedagang besar, dan juga pengecer. Mereka tidak berdiri sendiri, melainkan saling bergantung satu sama lain dalam menentukan harga dan kelancaran distribusi komoditas. Ciri oligopoli pada pasar cabai rawit tampak dari adanya ketergantungan strategis antara pelaku pasar. Misalnya keputusan pedagang pengumpul dalam menentukan harga sangat dipengaruhi oleh kondisi stok dan harga dari pedagang besar. Begitu juga pengecer yang mengikuti harga dari tingkat sebelumnya. Tidak ada satu pihak yang menguasai pasar secara penuh seperti pada monopoli, tetapi ada beberapa pelaku dominan yang bersama-sama mempengaruhi harga pasar. Nah, hal ini sejalan dengan pendapat Putra dan Astawa 2020 yang menjelaskan bahwa pasar oligopoli terdiri dari beberapa penjual besar yang saling mempengaruhi keputusan harga dan volume produk.
serta memiliki hambatan masuk yang tinggi. Kondisi tersebut terlihat pada adanya beberapa lembaga tata niaga utama seperti petani, pengumpul, pedagang besar, dan pengecer yang saling bergantung dalam mengendalikan harga dan distribusi cabai rawit. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, sebelumnya perkenalkan kembali nama saya Anissa dengan ujung NPM 036. Di sini saya akan menjelaskan tentang analisis integrasi pasar. Nah, pada pertama yaitu ada saluran nol, yaitu petani langsung menjual kepada konsumen. Harga di petani adalah 35.000 dan harga di konsumen 35.000. Karena rantai pemasarannya paling pendek, biaya distribusinya paling rendah sehingga integrasi pasarnya dinilai sangat kuat atau optimal. Lalu ada saluran satu, yaitu dimulai dari petani, pengecer, dan konsumen. Pada saluran ini sudah ada pengecer yang terlibat sehingga harga konsumen naik menjadi 45.000. Meski ada perantara, jalur pemasaran masih relatif pendek sehingga integrasinya tetap dinilai kuat. Lalu saluran 2, yaitu ada dari petani, pengumpul, pengecer, dan konsumen. Di saluran kedua, pengumpul ikut terlibat sebelum produk masuk ke pengecer. Harga petani tetap 25.000, namun harga konsumen menjadi 45.000. Walaupun lembaga pemasaran bertambah, biaya pemasaran masih dalam batas wajar, sehingga kekuatan integrasi tetap masuk kategori kuat. Dan yang terakhir, yaitu saluran 3, dimulai dari petani, pengumpul, pedagang besar, pengecer, dan konsumen. Saluran 3 ini merupakan jalur terpanjang dengan lembaga paling banyak. Dampaknya, biaya pemasaran meningkat dan efisiensi menjadi rendah. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Perkenalkan kembali, nama saya Diandra Usinabilah dengan ujung NPM 038. Selanjutnya yaitu mengenai risiko pasar yang dihadapi pelaku tata niaga. Yang pertama itu ada dari petani. Risiko yang dihadapi oleh petani yang pertama yaitu risiko produksi berdampak pada hasil panen, yang pada akhirnya mempengaruhi pendapatan petani. Nah, risiko ini muncul karena hasil panen cabai sangat dipengaruhi oleh kondisi cuaca, serangan hama, dan kualitas bibit. Nah, ketika produksi turun, otomatis pendapatan petani juga menurun. Yang selanjutnya yaitu pada saluran 2 dan saluran 3, petani hanya menerima harga 25.000 per kilogram, jauh di bawah harga konsumen yang sebesar 45.000 per kilogram. Nah, margin pada saluran 2 dan saluran 3 ini terhitung besar. Margin yang besar menyebabkan bagian harga yang diterima oleh petani itu rendah. Yang ketiga yaitu petani sulit mengetahui harga di pasar akhir, sehingga hanya mengikuti harga yang ditentukan oleh pengumpul. Nah, ketika pengumpul menetapkan harga rendah, petani tidak punya posisi tawar untuk menolak, karena mereka harus menjual segera agar cabai tidak rusak. Yang kedua yaitu pada pelaku tata niaga pedagang pengumpul. Risiko yang pertama yaitu pengumpul menghadapi ketidakpastian informasi harga. Harga berubah-ubah setiap waktu. Selain itu juga distorsi informasi membuat pengumpul sulit memprediksi harga beli dari petani maupun harga jual ke pedagang besar. Risiko yang kedua yaitu jumlah pasokan cabai dari petani tidak stabil, tergantung keberhasilan panen. Ketika panen melimpah, maka otomatis harga turun, sehingga pengumpul beresiko menurunkan harga beli dan margin keuntungannya mengecil. Nah, ketika cabai langka, otomatis harga juga naik, membuat biaya pembelian meningkat dan pengumpul harus menyesuaikan harga jual agar tidak rugi. Risiko yang ketiga yaitu tidak adanya sortasi dan grading yang dilakukan oleh petani sejak awal. Nah, maka kualitas cabai yang diterima sangat beragam. Nah, saat proses pemilahan ulang dilakukan oleh pengumpul, sebagian cabai harus dipisahkan karena tidak memenuhi standar kualitas, sehingga mengurangi volume jual dan pada akhirnya menurunkan pendapatan. Yang ketiga itu ada dari pedagang besar. Risiko yang dihadapi yang pertama yaitu di pasar banyak pedagang besar yang bersaing, sehingga harga sering ditekan demi menarik pembeli. Nah, pada tingkat pedagang besar, salah satu risiko utamanya yaitu
tingginya tingkat persaingan di pasar. Nah, jumlah pedagang besar yang di pasar itu cukup banyak, membuat mereka saling berebut pembeli. Akibatnya harga sering ditekan serendah mungkin agar lebih menarik dibanding pedagang lain. Nah, risiko yang kedua, produk harus cepat terjual karena penyimpanan lama menyebabkan penurunan bobot, penyusutan, dan penurunan kualitas. Pedagang besar itu kan menyimpan kuantitas cabainya itu dalam jumlah besar. Nah, cabainya itu harus segera dijual. Ketika penyimpanan lama, maka akan terjadi penyusutan fisik. Dan yang ketiga ada harga cabai rawit berubah-ubah dalam setiap waktu, sehingga berisiko rugi ketika harga turun setelah mereka membeli dari pengumpul. Selanjutnya ada resiko yang dihadapi dari pengecer. Yang pertama yaitu sifat cabai yang cepat rusak juga menjadi resiko utama karena pengecer menjual dalam volume kecil sehingga tidak efisien menahan kualitas lama. Nah, pengecer itu kan menjualnya dalam volume kecil dan proses penjualannya lebih lama. Jika kualitas turun, pengecer akan rugi karena tidak dapat menjualnya dengan harga normal. Nah, yang terakhir yaitu permintaan yang tidak menentu membuat pengecer sulit mengatur jumlah stok agar tidak terjadi kelebihan yang berujung kerusakan. Analisis risiko pasar di atas itu sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sutiana dan Iswahyudi tahun 2020 yang berjudul Evaluasi Risiko dalam Rantai Pasok Cabai di Kabupaten Sumeneb. Baik, perkenalkan diri kembali, saya Yusuf Melati dengan ujung NPM 049. Di sini saya akan memaparkan mengenai analisis efisiensi tata niaga. Nah, yang pertama itu ada biaya tata niaga per lembaga atau biaya pemasaran dari tiap lembaganya. Nah, untuk di tingkat petani itu total biaya pemasarannya eh, sekitar 3.044,32 rupiah. Dan untuk di tingkat pengumpul itu sebesar 3.520,12 rupiah. Dan untuk di tingkat pedagang besar itu sebesar 3.276,17 rupiah. Dan terakhir di tingkat pengecer untuk biaya pemasarannya sebesar 3.000 rupiah. Nah, dilihat dari tabel tersebut gitu, untuk biaya pemasaran yang paling tinggi di antara lembaga pemasaran tersebut itu berada di tingkatan eh, pedagang pengumpul, yaitu sebesar 3.520,12 perak. Dan yang selanjutnya itu ada margin tata niaga atau keuntungan yang diperoleh dari tiap tingkatan lembaga pemasaran dan juga untuk tiap salurannya. Nah, di sini ada 4 saluran. Yang pertama itu ada saluran nol. Untuk saluran nol ini, petani cabai menjual cabainya langsung kepada konsumen dengan harga sebesar Rp35.000 per kilo. Nah, karena saluran nol ini langsung dijual kepada konsumen, maka seluruh keuntungan yang diperoleh itu milik petani. Dan jika dihitung marginnya dari biaya produksi gitu, untuk total biaya produksi ditambah biaya pemasaran itu sebesar 22.500. Nah, jika dihitung marginnya di saluran nol ini, maka petani mendapatkan keuntungan sebesar Rp12.500. Lalu yang selanjutnya ada di saluran satu. Untuk saluran satu ini melewati ke tingkat pengecer dulu sebelum si cabai sampai ke konsumen. Nah, dari petani cabai dijual ke pedagang ke pengecer itu seharga Rp30.000 dan pengecer menjual kepada konsumen itu dengan harga Rp45.000. Yang artinya pengecer mendapatkan keuntungan atau marginnya sebesar Rp15.000. Lalu ada saluran 2. Untuk saluran 2 ini, petani menjual cabainya lebih rendah dibandingkan dengan di saluran 1 ataupun di saluran 0, yaitu dengan harga Rp25.000 kepada pedagang pengumpul. Dan pedagang pengumpul menjual cabai ke pedagang ke pengecer itu dengan harga Rp30.000 dan mendapatkan
keuntungan sebesar Rp5.000. Nah, lalu pengecer menjual kepada konsumen dengan harga Rp45.000 dan pengecer mendapatkan margin atau keuntungan sebesar Rp15.000. Nah, lalu saluran yang terakhir itu saluran 3, yang dimana ini merupakan saluran yang paling panjang di antara ketiga saluran sebelumnya. Dan di sini petani menjual cabai per kilonya ini ke pedagang pengumpul sama dengan harga Rp25.000 dan pedagang pengumpul menjualnya tidak langsung kepada pengecer tetapi melewati pedagang besar terlebih dahulu gitu. Dijual dengan harga Rp30.000 kepada pedagang besar. Nah, lalu si pedagang besar menjual menjual cabai tersebut ke pengecer dengan harga Rp35.000 dan si pedagang besar mendapatkan margin Rp5.000. Lalu pengecer menjual cabainya per kilo seharga Rp45.000 dan pengecer mendapatkan keuntungan atau margin tata niaganya sebesar Rp10.000. Dan dapat disimpulkan dari tabel tersebut bahwa keuntungan yang paling besar itu diperoleh oleh petani di saluran 0. Itu ketika menjual si cabenya dengan harga Rp35.000 per kilo. Lalu yang selanjutnya ada parmerser. Nah, parmerser ini adalah perbandingan harga yang diterima petani dengan harga yang dibayarkan oleh konsumen. Nah, semakin tinggi parmersernya, maka semakin tinggi pula yang didapatkan, keuntungan yang didapatkan oleh petani. Nah, untuk rumus parmersernya ini adalah SP atau harga di tingkat produsen dibagi harga di tingkat konsumen dikali 100%. Nah, setelah dihitung, maka diperolehlah hasil parmerser dari 4 saluran tersebut itu. Dan untuk saluran 0, karena langsung penjualnya kepada konsumen, otomatis parmersernya atau keuntungannya itu 100%. Nah, untuk saluran 1 itu senilai 66,66%. Untuk saluran 2 dan 3 itu sama sebesar 55,55%. Nah, jadi dapat disimpulkan dari analisis parmerser ini bahwa semakin pendek salurannya, maka semakin tinggi pula parmersernya. Next slide. Nah, lalu yang terakhir itu ada efisiensi tata niaga yang mencakup operasional dan juga harga cabai rawit di Desa Tanjung Sari. Nah, untuk rumus efisiensinya ini yaitu EP atau efisiensi tata niaga sama dengan biaya pemasaran dibagi harga di tingkat konsumen dikali 100%. Nah, ini adalah hasil perhitungan efisiensi tata niaga di tiap salurannya. Untuk saluran 0 itu karena total biaya pemasarannya Rp3.044,32 dan harga di tingkat konsumennya itu sebesar Rp35.000. Efisiensi pemasarannya itu sebesar 8,69%. 69. Dan keterangannya efisien, sangat efisien karena angka tersebut kurang dari 50%. Dan untuk saluran yang kedua pun sama, karena diperoleh nilai efisiensinya itu sebesar 13,43%, maka saluran tersebut masih efisien. Dan untuk saluran kedua juga diperoleh hasil efisiensi tata niaganya itu sebesar 21,25% dan masih efisien. Dan yang terakhir itu saluran 3, yang dimana hasil efisiensi tata niaganya itu sebesar 28,53% dan ini juga sama efisien. Jadi usaha tani cabai rawit di Desa Tanjung Sari, Kecamatan Sadanaya, Kabupaten Ciamis milik Bapak Dudu
ini sangat efisien di setiap saluran. Oke. Oh, tetapi dapat ditarik kesimpulan gitu. Paling paling efisien di antara keempatnya itu adalah saluran yang pertama, yaitu saluran 0. Kenapa? Karena nilainya lebih kecil dibandingkan dengan saluran yang lainnya. Oke, mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Yang selanjutnya saya serahkan kembali kepada moderator. Terima kasih. Mungkin dari semua hasil yang sudah tadi disampaikan, dapat ditarik kesimpulan bahwa tata niaga cabai rawit di Kecamatan Sadananya, Kabupaten Ciamis, menunjukkan bahwa komunitas ini memiliki rantai pemasaran yang cukup panjang dan melibatkan berbagai pelaku, seperti petani, pedagang pengumpul, pedagang besar, hingga pengecer. Struktur pasar yang terbentuk cenderung oligopoli, di mana beberapa pelaku memiliki pengaruh cukup besar terhadap pembentukan harga dan alur distribusi. Dinamika permintaan dan penawaran juga sangat memengaruhi harga. Permintaan meningkat pada momen tertentu seperti hari raya, sementara pasokan dapat menurun pada musim hujan atau ketika terjadi gangguan produksi. Dari sisi integrasi pasar, saluran nol menunjukkan integrasi paling kuat, sedangkan tingkat integrasi menurun seiring semakin panjangnya rantai distribusi. Seluruh saluran pemasaran yang digunakan tergolong efisien meskipun memiliki panjang rantai yang berbeda. Saluran tanpa perantara tetap menjadi yang paling menguntungkan bagi petani karena memberikan farmer share tertinggi. Sementara itu, fluktuasi harga, variasi pasokan, serta sifat cabai yang mudah rusak tetap menjadi risiko utama bagi seluruh pelaku dalam rantai tata niaga. Mungkin sekian dari kelompok kami dalam pembahasan hasil ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penulisan ataupun penyampaian materi. Sekian, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.